Apakah kalian tahu, saat ini sudah banyak media yang menormalisasi kekerasan pada perempuan. Yang contohnya bisa kita lihat di film, bahkan di beberapa platform baca digital. Yang mungkin sebelumnya kita tidak pernah tahu bahwa itu merupakan sebuah kekerasan. Sering dikatakan bahwa laki-laki yang melakukan kekerasan seksual memang begitu adanya. Kerap kali yang disalahkan adalah perempuan. Perempuan sih berpakaian yang seksi. Laki-laki kan seksualitasnya memang begitu. Normal saja kalau tidak bisa mengontrol. Dan akhirnya yang disalahkan adalah perempuan, karena dianggap tidak bisa menahan diri. Apakah kalian pernah melihat atau merasakan sendiri? Sebagai contoh, misal teman kalian punya pacar yang sangat overprotective, tapi teman perempuan kalian malah menyukainya karena menganggap itu rasa kasih sayang yang diberikan oleh pacarnya. Padahal itu sudah termasuk bentuk romantisasi kekerasan, karena laki-laki sudah membatasi ruang gerak perempuan. Sekarang kita akan memulai studi kasus dengan menganalisis iklan produk kecantikan yang ada di Indonesia. Namun sebelumnya, mari kita simak terlebih dahulu contoh iklan produk kecantikan yang ada di Indonesia. Ada yang baru dan memahami cantikmu. Emerald Lovely White Hand and Body Lotion, sensasi Six Lovely Secret ada dalam tiap tetesnya. Kulit tampak putih merata seketika. Penggunaan pernyataan kulit tampak putih merata seketika merupakan contoh patologisasi tubuh. Memiliki warna kulit tubuh yang tidak merata merupakan hal yang normal bagi manusia. Karena kulit manusia terkena paparan sinar matahari atau sinar UV dengan intensitas yang berbeda. Bagian kulit manusia terluar akan lebih banyak terkena paparan sinar matahari atau sinar UV dibandingkan bagian kulit manusia terdalam. Sehingga sangat mustahil bagi manusia untuk meratakan warna kulitnya dalam waktu yang singkat. Penggunaan footage yang menyorot beberapa bagian tubuh dari bintang iklan perempuan juga termasuk ke dalam mutilasi tubuh wanita dalam iklan. Penggunaan ikon perempuan sebagai model atau bintang iklan merupakan suatu fenomena yang sudah menjadi rahasia umum untuk dapat merebut hati konsumen. Hampir semua tampilan iklan di media massa memakai ikon perempuan sebagai objek. Eksploitasi figur perempuan sebagai objek dalam iklan yang ada di media seringkali bermakna sebagai proses dehumanisasi perempuan dengan berbagai standar yang tidak adil, terutama jika dianalisis dengan menggunakan perspektif keadilan ideologi gender. Perempuan identik dengan kecantikan dan keindahan. Perempuan dipandang dari kemampuan menampilkan tubuhnya, bukan kemampuan intelijensinya. Sehingga terbentuk suatu konstruksi sosial yang menganggap pesan media itu sebagai sesuatu yang wajar dan umum. Berbicara soal isu gender, tentu ada hubungannya juga dengan stereotip gender. Lalu, apa itu stereotip gender? Stereotip gender merupakan suatu stigma yang telah tertanam dalam masyarakat terhadap sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelamin. Ada beberapa penggambaran relasi stereotipikal antara laki-laki dan perempuan. Contohnya, laki-laki yang mempunyai kuasa dan perempuan yang harus tunduk. Ada pula laki-laki yang mempunyai otoritas atau kompetensi, sedangkan perempuan tidak. Ada juga contoh lainnya, seperti laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan sebagai pengurus rumah tangga. Dan ada satu situasi yang sangat disayangkan dan masih sering terjadi pada saat ini, yaitu perempuan sebagai objek seksual dan laki-laki sebagai agresor. Di samping itu, ada salah satu stereotip lain yang tersebar terutama pada wanita, yaitu seperti yang sering kita dengar bahwa seorang wanita harus memiliki sifat yang feminim, atau seorang wanita harus berparas cantik. Masyarakat Indonesia memiliki stereotip tentang tipe fisik ideal yang harus dimiliki oleh seorang wanita atau biasa kita sebut dengan beauty standard.
seperti yang kita dengar bahwa wanita yang cantik harus memiliki kulit yang putih, serta proporsi tubuh yang langsing dan tinggi. Standar kecantikan tersebut sebenarnya bertentangan dengan budaya dan ras Indonesia yang beragam, yang mana menghasilkan gen asli masyarakat Indonesia dengan berwarna kulit kuning langsat hingga sawo matang. Adanya stereotip tersebut akan membuat wanita-wanita yang mungkin merasa tidak memenuhi standar kecantikan tersebut akan kehilangan kepercayaan dirinya, sehingga ia akan merasa bahwa dirinya rendah dan tidak pantas. Lalu hal ini yang juga akan menyebabkan posisi seorang wanita akan terus selalu dianggap lebih rendah dan tidak mempunyai kekuasaan seperti laki-laki, karena wanita itu sendiri merasa dirinya tidak sesuai dengan standar fisik ideal seorang wanita, ditambah oleh reaksi masyarakat yang kebanyakan memandang sebelah mata seorang wanita yang tidak memenuhi standar kecantikan tersebut. Berbagai temuan menunjukkan bahwa tubuh dan eksistensi perempuan dipengaruhi secara kuat oleh pandangan, pemahaman, serta kepercayaan masyarakat tentang tubuh, seksualitas, dan kesehatan perempuan yang berkontribusi terhadap kerentanan dan kesehatan reproduksi perempuan. Eksistensi perempuan dikaitkan dengan kodrat perempuan, berkaitan dengan menstruasi, hamil, melahirkan, dan menopause, menimbulkan pemaknaan yang khas tentang tubuh, seksualitas, dan kesehatan reproduksi perempuan. Dapat kita jumpai begitu banyak aturan yang dibuat berdasarkan dominasi budaya patriarki yang dikenakan kepada perempuan dalam menjalani peran menstruasi, hamil, dan melahirkan. Peran media dalam mengantar ideologi kecantikan melalui pendekatan pop culture dijelaskan bahwa pelembagaan kesadaran palsu yang diterapkan secara terus-menerus pada kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Kesadaran palsu ini dilanggengkan dengan adanya pencitraan yang dilakukan oleh media massa. Misalnya, kesadaran palsu akan kecantikan melalui iklan-iklan dan tayangan program televisi yang menggambarkan bahwa wanita cantik itu langsing, berkulit putih, berwajah mulus, dan lain-lain. Artinya, kecantikan yang digambarkan tersebut bukanlah realitas, melainkan kesemuan yang diciptakan dan terus menghegemoni. Girl power adalah wacana yang kompleks dan kontradiktif yang memberikan artikulasi baru feminitas muda dan mewakili cita-cita feminis dari wanita muda yang baru, yang kuat, dan hak pilihan dan rasa diri yang kuat. Sudah banyak aksi dan event yang berlangsung dalam menyuarakan hal-hal tersebut. Contohnya pada acara Feminist Fest 2021. Kegiatan ini diadakan setiap 2 tahun sejak 2017. Jakarta Feminis mengadakan Femfest untuk mengeksplorasi feminisme dan keadilan gender serta menghubungi muda-mudi Jabodetabek dengan komunitas dan LSM yang bergerak di bidang terkait. Dan pada tahun 2021 dilatar belakangi dari meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan kelompok rentan di dunia digital. Feminist Festival 2021 bertemakan Internet Feminis. Acara ini bermaksud untuk menggandeng berbagai lapisan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan ruang digital yang aman dan nyaman bagi perempuan dan kelompok marginal lainnya.